Nyamar jadi emak-emak kerudungan, sekalinya buka baju isinya persenjataan. Nekat cari keributan di kantor kepolisian. Siapa lagi kalau bukan Neng Sinta yang lagi kurang kerjaan. Sinta nerobos masuk ke kantor polisi karena lagi ada yang dia cari. Polisi yang gak salah apa-apaan, semuanya dia lawan. Yang berani nyamperin berarti udah siap buat ditembak pakai shotgun yang isinya cuma peluru mainan, tapi bikin polisi jadi kewalahan. Tembakannya emang gak berbahaya, tapi bikin para polisi jadi pada trauma. Udah mana Mbak Sinta Cegil ini cara berantemnya emang agak beda. Sampai salto-salto tapi bikin semua polisi jadi pada KO. Namanya orang kriminal pengalaman, jadi nggak usah heran. Mbak Sinta emang dari awalnya udah dikenal cewek gila, tapi di suatu ketika dia ketangkep kelompok mafia dan dapat suruhan dari Mamang Ujang. Mang Ujang nyuruh dia buat nyelesain misinya. Kalau nggak bisa, nyawa dia yang jadi taruhannya. Mang Ujang emang dikenal penjahat yang kejamnya paling nggak ada obat. Pernah Mang Ujang nyulik 3 orang buat disandra dan 3-tiganya dikulitin di bagian muka. Mang Ujang emang terkenal jadi psikopat yang hobinya nyopotin muka manusia kalau mendadak lagi jadi gila. Dia sama budak asistennya ngelakuin hal kejam itu karena orang yang ngutang sama dia banyak tapi pada nggak bayar. Hidup jadi sultan emang penuh kebebasan, tapi kalau sekarang masalahnya beda. Mang Ujang nyuruh Sinta buat datang terobos ke penjara supaya bisa ngebebasin satu bocah, tapi bukan bocah sembarangan. Dia punya skill panjang tangan yang demennya nyopet tapi jarang banget ketahuan. Pas asisten Mang Ujang dititipin berlian, sama bocah itu dicopet tanpa ketahuan. Udah dapat jackpot tapi nggak lama langsung ke gap sama pihak kepolisian. Asistennya Mang Ujang lihat bocah itu mau ditahan, tapi dia baru sadar kalau berliannya juga hilang. Nah makanya tugasnya Mbak Sinta harus ngelepasin bocah itu dari penjara, tapi pintu akses ke dalamnya nggak bisa dibuka. Sampai Mbak Sinta nggak tahu mesti gimana, tapi giliran dihancurin pintunya baru mau kebuka. Di dalam penjara banyak banget buronan musuhnya Mbak Sinta. Semuanya pada pernah punya masalah sama dia. Makanya Mbak Sinta pengen cepet-cepet aja langsung ngebebasin bocahnya, tapi nggak sengaja pintu penjara jadi konslet dan ngebuka semua sel tahanannya. Mbak Sinta udah nggak bisa berbuat apa-apa. Mau digengbeng sama spek cowok preman, tapi itu sama sekali nggak buat Mbak Sinta jadi ketakutan. Mau kayak gimana pun lawan yang nantangin berani buat dia jabanin. Bocahnya udah ditolongin tapi malah ngelunjak, kabur nggak pakai ngajak-ngajak. Mbak Sinta mau gimana caranya harus nangkep itu bocah yang udah nyolong berlian punyanya Mang Ujang. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video. Berlian termahal di dunia malah ditelan sama bocah kayak nggak ada dosa. Makanya Dedek Siva sekarang lagi diincar sama kelompok mafia, mas-mas jawir yang pada mau nangkep dia. Untung backingannya langsung dilindungin sama mantan pacarnya Mas Joker. Mbak Sinta sekalinya milih senjata pasti tongkat baseball pilihannya. Walaupun nggak ada pistol, tapi bikin kepala musuh jadi pada benjol. Udah ke pojok ditembakin, Mbak Sinta pas itu bisa ngerasain kalau yang lagi ditembakin itu bubuk narkoboy sabu. Makanya sekalian aja dia isep dulu biar jadi tambah stamina dan semangat setelah itu. Kalau udah balik ke mode cegilnya, jangan harap lawannya bisa nandingin gocekan mautnya. Mau lawannya sekuat apa juga bisa dia patahin kakinya. Mbak Sinta emang udah biasa nanganin penjahat-penjahat kelas kakap. Sekalinya udah gak bisa ngapa-ngapain, anehnya ada aja loh yang nolongin. Dedek Siva gak tahu harus ngasih apa kalau orang kecekek. Dia ngasihnya sebuah korek, tapi bisa dipakai aja sama Mbak Sinta buat